Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Amma ba'd. Yang saya hormati dan muliakan dosen penguji uji kinerja Universitas Islam Negeri Mataram yang dirahmati Allah. Perkenalkan, saya Saiful Hadi SPDI, guru pendidikan agama Islam di SMP Islam Nurul Yakin Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada hari ini, tanggal 14 September 2021, akan menampilkan video pembelajaran yang berjudul Lebih Dekat Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sangat indah namanya. Mudah-mudahan video pembelajaran ini nanti ada manfaatnya untuk kita semua. Tatkala terdapat kekurangan, kami atas nama pribadi mohon masukan, saran dan kritik yang membangun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi masa COVID-19 ini, kita wajib untuk menjaga kesehatan, terutama selalu pakai masker. Alhamdulillah rata-rata pakai masker. Jadi alhamdulillah ini adalah pertemuan pertama kita, karena ini adalah kalian kelas 7, berarti baru masuk di SMP Islam Nurul Yakin. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Saya cek kehadirannya dulu. Semua anak-anak masuk semuanya? Alhamdulillah, berarti awal yang baik. Kalau sudah awalnya baik, insya Allah akhirnya juga kan baik. Oke, alhamdulillah. Kalau gitu kita akan mulaikan pembelajaran kita pagi hari ini, yaitu adalah mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya, atau kita iman kepada Allah yang sangat indah namanya. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran ini, saya yakin pernah kalian pelajari ketika masa SD-nya. Masih ingat Asmaul Husna masa SD-nya, masih enggak? Masih. Oke, coba saya tes pengetahuan anak-anak semuanya, masih ingat enggak? Asmaul Husna itu ada berapa? Oke, ada berapa? 99. Oke, 99. Betul enggak? Betul. Oke, kita kasih pos dulu. Oke, selanjutnya Asmaul Husna itu punya pengertian. Ada yang tahu di antara anak-anakku, siapa yang tahu apa arti Asmaul Husna? Oke, ada berapa? Apa arti Asmaul Husna? Nama Allah yang baik. Nama-nama Allah yang Baik. betul enggak? Betul. Ini Masya Allah, belum kita mulai belajar, pengetahuan kalian tentang materi pada pagi hari ini sudah luar biasa. Apalagi kalau sudah saya sampaikan, insya Allah akan sangat luar biasa. Insya Allah. Oke, sebelum saya mulai belajar untuk menyampaikan materi pagi hari ini, terutama mudah-mudahan kalian siap untuk belajar. Tapi sebelumnya saya tanya, siap untuk belajar? Siap. Siap belajar? Siap. Semangat? Semangat. Oke, kalau gitu kita akan segera mulai belajar. Tapi sebelum kita mulai belajar, akan saya sampaikan apa KD, indikator dan tujuan pembelajaran.
Ini KD indikator materi kita pada pagi hari ini. Silakan dibaca, dicermati. Oke, sudah KD sama indikatornya sudah ya? Oke, sekarang tujuan pembelajaran kita pagi hari ini. Perhatikan. Ada tujuan spiritual, ada tujuan sosial, ada tujuan pengetahuan, ada tujuan keterampilan. Silakan dicermati, dibaca. Sudah semua? Oke, sekarang kalian sudah mengetahui apa KD kita pada pagi hari ini, apa indikator, kemudian apa tujuan pembelajaran. Sebelum kita akan lanjutkan ke pembahasan, kita akan tampilkan video media pembelajaran tentang Asmaul Husna. Akan saya tampilkan sekarang. Nanti kalian cermati, perhatikan, kemudian kalau ada hal-hal yang belum jelas bisa kalian bertanya. Apa hal kira-kira yang masih ada dalam benak kalian untuk ditanyakan? Paham toh? Ingat, jangan malu-malu bertanya. Silakan nanti video ini dicermati, diperhatikan, dan nanti ada hal yang kurang pas atau ada dalam benak kalian akan ditanyakan, silakan keluarkan, pertanyakan. Oke, perhatikan videonya. Tapi saya yakin juga masih ada di antara kalian yang masih bingung atau ada hal yang ingin dipertanyakan. Ada yang bertanya dari video tadi? Saya, Ustaz. Oke, silakan. Allah Maha Teliti. Coba datangkan contoh bahwa Allah Maha Teliti. Oke. Pertanyaan yang sangat luar biasa bagus dari teman kita Kasapos dulu. Oke. Allah Maha Teliti katanya. Tadi Allah itu Maha Teliti dalam segala hal. Tapi ditanyakan tadi sama temannya, bagaimana contoh daripada Allah itu Maha Teliti. Ada yang bisa membantu menjawab dari pertanyaan temannya? Oke, silakan. Apa? Allah penciptaan manusia yang sangat sempurna, perputaran matahari dan planet lainnya tanpa ada yang tabrakan dan lain-lain. Oke, nah itu penjelasan temannya, masya Allah. Kita kasih aplaus dulu. Oke, jadi jawaban temannya tadi, perhatikan yang bertanya,
Jawaban temannya tadi Masya Allah. Bukti atau contoh Allah itu maha teliti adalah dari penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari manusia sendiri, contohnya lihat. Masya Allah, manusia ini diciptakan dari ujung rambut sampai ujung kaki itu sempurna, tidak ada yang salah. Coba kita bayangkan, seandainya Allah itu tidak teliti dalam menciptakan manusia. Misal, perhatikan mata di sini satu, kemudian di belakang satu, di mana? Indah enggak? Indah enggak kelihatannya? Ini membuktikan Allah itu maha teliti, atau maha waspada. Ini Masya Allah, jawaban yang sangat luar biasa. Oke, ada yang bertanya lagi dari video yang sudah kita tampilkan tadi? Pak Guru izin bertanya. Oke, silakan. Bagaimana cara kita untuk mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui seluruh perbuatan kita karena kita tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oke, ada yang bisa menjawab? Pertanyaan yang sangat luar biasa bagus juga. Bagaimana Allah bisa mengerti perbuatan kita sementara Allah itu tidak berada di sekitar kita? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat al-alim, yang artinya Allah Maha mengetahui, dan sekalipun kita tidak melihat Allah tapi bisa merasakan bukti bahwa Allah itu ada baik dari penciptaannya maupun kekuasaannya. Oh, Masya Allah. Kita kasih aplaus dulu. Jadi Allah itu maha mengetahui segala hal yang kita lakukan. Sekalipun Allah tidak berada di kiri kita, berada sisi kanan kiri kita, tapi Allah mengutus malaikat di tangan dan kiri kita. Kanan ada malaikat terakhir, kiri ada malaikat terakhir. Kenapa Allah bisa menciptakan malaikat padahal Allah itu maha kuasa? Sekalipun tidak diutus malaikat terakhir dan akhir, Allah maha mengetahui. Tapi ingat, Allah itu adalah Sang Maha Kuasa. Dan ingat, Allah itu berada di mana-mana dan selalu mengintai dan mengawasi kita. Oleh sebab itu, dalam berbuat kita tidak boleh semena-mena. Wajib memperhatikan mana yang benar, mana yang salah. Oke, Masya Allah, sangat luar biasa. Jadi kalian sudah mampu menelaah, memperhatikan dan bahkan menyimpulkan apa yang kalian lihat di video tadi. Oke, sekarang kita akan mulai belajar. Ini adalah dengan asma Allah yang sangat indah namanya, atau nama-nama Allah yang sangat indah namanya, yaitu itu adalah Asmaul Husna, terdiri dari 99. Akan tetapi kita tidak akan bahas 99-nya. Kalau kita bahas mungkin sampai besok kita akan belajar. Sanggup belajar sampai besok? Saya yakin tidak sanggup, ini aja sudah sebentar. Masya Allah, luar biasa terakhir dan sebagainya. Oke, kemudian nanti kita akan bahas dari 99 itu ada 4. Pertama, Al-Alim. Kedua, Al-Khabir. Ketiga, As-Sami. Keempat, Al-Basir. Itu yang akan kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Jadi nanti saya akan bagi kelompok 1, 2, 3, dan 4. Akan kalian diskusikan sama teman-temannya apa yang bisa kalian simpulkan tentang Al-Alim, tentang Al-Khabir, tentang As-Sami, tentang Al-Basir. Nanti kalian ketua kelompoknya maju untuk presentasi, dan kelompok yang lain memperhatikan dan bisa bertanya nanti kalau sudah selesai dipresentasikan. Paham toh? Paham toh? Oke, kita akan bagi kelompok sekarang. Ingat, kelompok masing-masing nanti akan maju untuk mempresentasikan. Ini kelompok lain silakan maju untuk berdiskusi. Ini Al-Khabir maju. Durasinya 20 menit. 20 menit itu nanti setelah 20 menit maka akan saya suruh maju satu persatu untuk mempresentasikan ke depan. Paham toh? Oke, silahkan mulai dari sekarang.
pengambilan. Oke, dari kelompok pertama Al-Anin, silakan siapa yang maju ketuanya untuk mempresentasikan ke depan. Kelompok yang lain, perhatikan. Kemudian kalau ada hal yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Oke, silakan. Ingat kelompok lain perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Alim akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Al-Alim artinya maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu tanpa batas, luar biasa. Agar lebih yakin, perhatikan firman yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri kama tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi zulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Yang artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauhul Mahfuz. Quran Surat Al-An'am ayat 59. Subhanallah, luar biasa. Perlu kalian ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya agar kalian dapat mengetahui ciptaannya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai orang yang rajin mencari ilmu pengetahuan dan mengamalkannya. Perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakinkan sifat Allah Al-Alim adalah kita harus terus-menerus mencari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Tapi ingat, penting juga untuk diperhatikan bahwa kita tidak boleh merasa paling pandai. Orang berilmu itu harus tetap rendah hati seperti pohon padi, semakin berisi semakin beruntung. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diam dulu. Mungkin dari kelompok lain ada yang ditanyakan apa yang sudah dipresentasikan tadi sama temannya. Silakan. Ada. Oke. Silakan. Rekomendasi tentang bagaimana cara mengimani Al-Alim dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana contoh atau cara mengimani sifat Al-Alim dalam kehidupan sehari-hari? Bisa didatangkan contohnya? Cara mengimani sifat Al-Alim dalam kehidupan sehari-hari kita adalah kita merasa selalu diketahui dan perhatikan semua tindak tanduk kita, dan kita wajib menjaga diri kita dari hal-hal yang negatif atau perbuatan dosa. Oke, cukup? Oke, bisa terima jawabannya? Oke, alhamdulillah sudah dipresentasikan, sudah dijawab. Kita kasih apa dulu kelompok pertama. Siap-siap kelompok kedua untuk maju presentasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Khabir akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Al-Khabir artinya maha waspada, mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semua diketahui oleh Allah dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha waspada. Allah Subhanahu wa taala dapat mengetahui secara detail apa yang dikerjakan makhluknya dalam Quran surah At-Taubah ayat 9. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Perilaku yang dapat diwujudkan bagi orang yang percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala maha waspada adalah hendaklah kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Kita harus waspada dan cermat dalam melaksanakan kegiatan baik di sekolah, di rumah maupun di tempat lainnya. Allah yang waspada akan mendapatkan Orang yang waspada akan mendapatkan hasil maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari.
Oke, ada yang bertanya dari presentasi kedua? Oke, silakan. Bagaimana cara mengimani sifat al-khabir dalam keseharian sehari-hari? Oke, bagaimana cara mengimani sifat al-khabir dalam kehidupan sehari-hari? Cara mengimani sifat al-khabir dalam kehidupan sehari-hari adalah kita harus cermat dan waspada dalam semua aspek kehidupan. Contoh, kita berjalan di jalan raya dengan hati-hati sebagai wujud kewaspadaan. Oke, jadi semua hal itu kita harus waspada. Tadi dicontohkan, contoh kecilnya adalah berjalan di jalan raya pun kita harus waspada. Jangan mentang-mentang kita milik jalan raya itu besar, lewat di depan, kira-kira ditabrak enggak? Atau lewat tengah, ditabrak enggak? Nah, sebab itu wujud cara mengaplikasikan dari sifat al-khabir atau waspada adalah dalam semua aspek kehidupan kita harus waspada. Oke, kita kasih apa dulu? Kelompok kedua. Oke, kelompok ketiga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Asami akan mempresentasikan Terus baca. Asami artinya Maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya. Meskipun suara itu sangat pelan. Hal ini sesuai dengan firman-Nya. Wallahu samiul alim, dan artinya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 456. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat Maha mendengar adalah kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan pernyataan yang baik dan berguna. Karena kita meyakini bahwa Allah selalu mendengar segala yang kita ucapkan, bahwa yang masih terbesit di dalam hati pun didengar Allah oleh Subhanahu wa taala. Asami juga bisa diteladani dengan cara menjadi orang yang peka terhadap informasi. Sebagai generasi muslim, kalian tidak boleh ketinggalan informasi. Di samping itu, kalian harus terus berlatih untuk dapat memilih informasi yang baik dan yang buruk, yang hak dan yang batil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan? Oh, nggak ada. Oke, paham. Kita kasih apa dulu kelompok 3. Oke, kelompok terakhir, silakan kelompok terakhir. Al-Fasir. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Basir akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Al-Basir artinya Maha melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa taala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau. Hal ini sesuai dengan firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh wallahu basirun bima ta'malun. Artinya, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Hujurat ayat 18. Perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah Maha melihat adalah hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita.
Namun jangan lupa kita juga harus selalu introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup menjadi lebih terarah. Sungguh hal ini sangat indah untuk diamalkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang bertanya? Oke, berarti sudah paham. Silakan dulu untuk kelompok 4. Kita kasih nomor terakhir dulu. Oke, tadi sudah dari kelompok pertama, kedua, ketiga, keempat mempresentasikan masing-masing materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Sudah tuntas, sudah selesai. Tadi Al-Alim sudah. Al-Alim artinya Allah Maha mengetahui. Al-Khabir artinya Maha segala. Kemudian Al-Asami artinya apa? Maha mendengar. Kemudian Al-Basir Maha melihat. Ini sudah Masya Allah. Semuanya luar biasa presentasinya. Kita kasih aplaus terakhir untuk semuanya. Oke, sekarang silakan menuju bangku masing-masing. Perhatikan dan tangan di atas meja kembali. Kita simpulkan dulu apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi kita sudah mempelajari tentang Asmaul Husna. Nama-nama Allah yang sangat indah namanya, itu jumlahnya ada 90. Arti daripada Asmaul Husna adalah yaitu nama-nama Allah yang indah. Dan 4 Asmaul Husna yang kita bahas pada pagi hari ini. Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir. Al-Alim artinya apa tadi? Maha mengetahui. Al-Khabir artinya Maha mendengar. Al-Basir artinya Maha melihat. Maha melihat. Al-Basir. As-Sami artinya apa? Maha mendengar. Ini kesimpulan daripada materi yang kita bahas pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita melanjut ke selanjutnya, jadi saya gambarkan ilustrasi. Ada satu kisah pada zaman Rasulullah SAW namanya Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini adalah seorang pengembala kambing. Pengembala kambing itu pun bukan kambingnya, yang memiliki kambing itu tuannya. Tapi pada saat itu setiap kambing itu hilang dimakan sama binatang buas, dia tidak pernah tahu tuannya itu ditanyakan berapa yang hilang, berapa yang mati, tidak pernah ditanyakan. Yang mengetahui dia sendiri Malik bin Dinar. Masya Allah. Satu saat hilang dimakan hewan buas. Tuannya tidak pernah tanya berapa yang hilang dan sebagainya. Akhirnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab Amirul Mukminin datang mencoba menguji, mengetes kejujuran daripada Malik bin Dinar. Bagaimana caranya dites oleh Umar bin Khattab? Caranya dites oleh Umar bin Khattab. Wahai pulang bin pulang Malik bin Dinar, soal sini, saya panggil. Dipanggil Malik bin Dinar. Dipanggil Malik bin Dinar. Pada saat itu Malik bin Dinar ditanya, ada berapa jumlah kambing yang kamu gembalakan? Saya tidak tahu jumlahnya. Nah, Malik bin Dinar ditawarkan berapa jumlahnya? Saya tidak tahu juga. Tawarannya apa? Ada yang bilang ada yang mati, ada yang dimakan. Dan saya pergi bagaimana? Beberapa ekor. Nanti jangan cerita sama tuannya kamu ambil, tidak mau kamu ambil dan belanjakan dan makan yang sehari-hari. Maka saya tidak mau tahu. Yang jelas tuan itu hanya dulu ada dan merawat, dijaga dan memelihara. Nah, setelah itu apa? Malik bin Dinar namamu. Oke, tuan saya tidak tahu berapa jumlahnya, berapa yang mati dan sebagainya. Tapi tatkala saya ambil apa yang kamu tawarkan sama saya katanya, tapi ada yang paling tahu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah memiliki sifat Asmaul Husna itu Al-Alim. Al-Alim yang artinya Allah Maha mengetahui. Jadi Allah Maha mengetahui semua hal yang kita lakukan. Oleh sebab itu saya tidak berani untuk melakukannya. Itu Masya Allah. Ini cara mengimani dari sifat Allah. Nah, oleh sebab itu, jadi sekarang saya kasih tugas PR rumah. Silakan ditulis tugas di rumah.
Pekerjaan rumahnya besok, mulai besok ini kalian bikinkan saya format kegiatan sehari-hari kalian mulai besok sampai 1 minggu ke depan tentang bagaimana cara kalian mengimani sifat al-alim, al-khabir, as-sami, al-basir. Bagaimana cara mengimani di dalam kehidupan sehari-hari. Nanti digambarkan kemudian diilustrasikan bagaimana cara kalian mengimani dalam kehidupan sehari-hari. Satu contoh aja, satu masing-masing sifat al-asma tadi. Al-alim satu contoh, al-basir satu contoh, al-khabir satu contoh, as-sami satu contoh. Misal, as-sami, Allah Maha mendengar. Contohnya, jadi hari ini saya mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang tua saya. Itu contoh daripada as-sami. Paham toh? Itu tugasnya besok dikumpulkan minggu depan. Oke, ini untuk tugas. Kemudian untuk penutup silakan rapikan bangku meja, tasnya dirapikan dulu untuk pertemuan terakhir. Nah, sekarang terakhir perhatikan, seperti biasa kalau saya ngajar itu pasti ada namanya besaran suaranya ada istilah pemanasan. Saya tanya sekarang beberapa orang apa yang saya sampaikan tadi. Coba Tiara, tadi sudah kita jelaskan al-alim, al-basir, as-sami, al-khabir. Apa arti al-basir? Al-basir Maha mulia. Oke, betul enggak? Oke, kita kasih aplaus dulu. Oke, selanjutnya coba Leni, apa arti al-alim? Maha mulia. Oke, kita kasih aplaus. Tadi apa arti al-khabir? Maha waspada. Kita kasih aplaus dulu. Oke, berarti semuanya insya Allah sudah paham apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan sebagai ilmu yang barokah. Jadi kan kita coba aplikasikan semua 4 sifat asmaul husna ini dalam kehidupan sehari-hari. Paham toh? Paham. Kita akhiri pertemuan pagi hari ini dengan doa akhir majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.